akhirnya dan dia sempoyongan ya karena nggak kuat. Kalau di luar negeri sebenarnya microgreen ini sudah menjadi bisnis ya. Tentu di sini juga bisa jadi bisnis. Biasanya mereka tanam radish atau beet ya, kemudian brokoli. Nah, brokoli itu bukan buahnya ya, jadi betul-betul brokoli, anak brokoli seperti ini di umur sekitar 10 hari, 12 hari mereka panen. Sampai 14 hari kadang-kadang. Dan klaimnya gizinya sangat tinggi. Khususnya untuk brokoli itu 40 kali lebih banyak ketimbang gizi brokoli dewasa. Di luar negeri banyak sekali tanaman-tanaman yang mahal menurut kita seperti kale, brokoli, kemudian radish, uh, peach ya, basil dan macam-macam. Bunga juga bisa ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita coba, kemudian kita panen, kita rasakan enak, berarti kita bisa jalankan. Nah, kenapa saya pakai kangkung, sawi? Karena ini murah. Kalau kita menggunakan brokoli untuk mendapatkan sebanyak ini ya bibitnya ya, mungkin saya harus beli 2 kantong kecil. Biasanya kalau kita beli di marketplace itu biasanya kan hanya 10.000, 20.000, isinya sedikit. Kalau untuk sebanyak ini mungkin saya butuh 2-3 kantong, dan akibatnya satu kali panen bisa 50.000. Saya sedang mencari sumber bibit-bibit murah, nanti saya share kalau udah ketemu, supaya kita bisa konsumsi dengan murah. Contohnya kale, ya, brokoli. Tidak masalah sebenarnya brokoli atau kale yang katakanlah harus tumbuh dengan kondisi yang dingin, ya, tempat tinggi. Nah, karena kita konsumsi dalam posisi pendek atau kecil, nggak ada masalah. Cukup di dalam ruangan, dia tumbuh, kita kasih sinar, kemudian kita panen. Contoh kasus untuk kangkung ini biayanya murah sekali. Kalau kangkung saya beli yang kiloan, satu bungkus kiloan itu 50.000. Sekali tabur ini sekitar 40 gram sampai 50 gram. Kalau dibagi per satu kali tanam, itu costnya hanya 1.500-2.000 perak. Kemudian medianya saya gunakan kokopit. Kokopit itu kalau kita beli dalam bungkusan besar atau satu karung ya, biasanya menggunakan karung beras yang 25 kilo. Per satu tray ini jatuhnya 1.500 atau 1.250. Jadi untuk yang seperti ini, saya hanya mengeluarkan biaya 3.000, udah bisa untuk makan yang sangat sehat. Nah, ini contohnya sawi ya, sawi juga murah. Kalau kita beli yang per setengah kilo atau per 250 gram, ini kita taburnya hanya 4 gram. Ya, kalau dihitung biayanya ya sekitar 2.500 sampai 3.000 rupiah untuk satu kali makan. Jadi bagi kita semua sebenarnya kita bisa memenuhi nutrisi keluarga dengan cara yang sangat sederhana dan tidak perlu tempat ya. Kita hanya perlu beli plastik ini, tray, kemudian beli bibit, beli kokopit, dan kita bisa letakkan seperti ini di atas rak ini. Dan kalau kita sibuk, nggak punya waktu untuk mengeluarkan dijemur, kita cukup kasih satu lampu. Lampu ini harganya saya beli sekitar 60.000, 60 sampai 70.000 ya. Ini adalah LED dan tinggal kita hidupkan saja dan dia akan menjadi hijau ya, dan berklorofil. Jadi dengan cara sederhana ini kita sudah bisa memenuhi nutrisi kita sendiri ya. Begitulah microgreen menurut saya ya. Jadi simpel aja, tanaman yang dipanen pendek, bernutrisi tinggi. Kedepan saya akan buat beberapa video dengan mempraktekkan beberapa sayur ya. Kira-kira sayur mana yang bisa kita jadikan microgreen, yang kalau kita panen 12 hari itu masih enak, atau justru lebih enak daripada tanaman dewasanya ya. Jadi try and error. Nah sementara ini saya ada beberapa bayam merah dan bayam hijau. Kemudian juga ada selada. Kedepan saya mau coba jagung dan macam-macam. Nah setelah itu saya akan share ke video yang mudah-mudahan kita bisa tambah kaya, tambah bisa mencari nutrisi yang kita inginkan dengan cara yang sangat mudah. Microgreen.
Ayo kita panen. Di sini saya menggunakan dua tray. Tray pertama itu ada yang bolong-bolong ya. Saya beli, harganya ini sekitar 8.000. Kita buat lubang, kemudian yang warna biru ini saya nggak beli lubang ya. Jadi pada saat kita siram, ya, dia akan netes ke yang biru. Jadi yang hijau tetap kering. Nanti pada saat kita tanam, ada dua tray begini. Yang ini berisi kokopit dan tanamannya, dan ini untuk menampung tetesan airnya kalau berlebihan. Karena kalau berlebihan dia akan berjamur ya. Di sini saya menggunakan dua tray. Tray pertama itu ada yang bolong-bolong ya. Saya beli, harganya ini sekitar 8.000. Kita buat lubang, kemudian yang warna biru ini saya nggak beli lubang ya. Jadi pada saat kita siram, ya, dia akan netes ke yang biru. Jadi yang hijau tetap kering. Nanti pada saat kita tanam, ada dua tray begini. Yang ini berisi kokopit dan tanamannya, dan ini untuk menampung tetesan airnya kalau berlebihan. Karena kalau berlebihan dia akan berjamur ya. Kokopit ini berguna hanya untuk akarnya ya. Jadi akarnya akan ke bawah dan ikat, dan dia akan tumbuh ke atas sehingga tidak tumbang. Kenapa tidak kompos? Sebenarnya microgreen itu tidak perlu nutrisi dari luar ya, karena dia akan menggunakan nutrisi yang ada di benihnya. Misalnya kacang hijau ini ya, sebenarnya dia sudah ada nutrisi. Sama dengan telur. Kalau telur itu ada kuning telur, ada putih telur. Kuning telur itu akan memakan putih telur sampai dia besar, kemudian netes. Pada saat netes pun 1-2 hari pertama dia tidak makan, tidak apa-apa, karena dia dapat nutrisi yang masih ada dari bawaannya. Makanya microgreen tidak perlu nutrisi tambahan kecuali media untuk dia berdiri tegak. Ya, kita hanya memberikan air biasa, tidak ada tambahan bahan lain, makanya sangat sehat dan sangat organik. Oke, ini adalah kacang hitam ya, yang sudah kita rendam 4-5 jam. Tidak harus persis 4-5 jam, bisa juga lebih ya. Nah, kalau kita lihat, ini mulai terkelupas. Sebenarnya kalau misalnya kita biarkan, ini jadi kecambah ya. Oke, kita akan coba sebar. Setelah selesai, kita siram sampai dia basah dan lembab. Kita timpa ya, jadi begitu ya, kita simpannya begini supaya dia nanti tertekan. Pada saat mulai tumbuh kecambah, dia akan tertekan karena di atas ada beban, maka akarnya akan ke bawah, jadi dia lebih steady, lebih bagus. Ya, tekan begini. Nah, ini disimpan di tempat yang tidak terkena matahari langsung ya, jadi memang dibiarkan gelap dan lembab ya, kemudian juga tertekan. Nah, kita akan simpan dalam kondisi seperti ini.
Nah, ini sudah sprout ya, sudah keluar banyak. Kita kasih sedikit air, kemudian kita timpa lagi. Ini kecambannya sudah mendorong ini ke atas ya, kemudian juga yang bawah sudah mendorong juga yang ini. Kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, pertumbuhannya lebih rata walaupun ada beberapa kecambah yang di bawah ya, tapi nggak apa-apa, mayoritas naik dengan baik. Akarnya juga mulai ke bawah. Kalau kita nggak tekan, akarnya biasanya banyak yang tergeletak gitu ya di atas tanahnya ya, di atas kokopit. Nah, kalau udah seperti ini, kita tidak perlu timpa lagi, kita taruh aja di sini. Kemudian setelah 1-2 hari baru kita jemur. Jemurnya sedikit aja supaya kita bisa membuat dia menjadi hijau ya. Ini adalah hari ketiga untuk kacang hitam ya. Kita lihat di sini. Wah, kemarin saya balik tutupnya supaya lembab ya, saya tutup. Dan ternyata sudah didorong ya, cepat sekali tumbuhnya. Kita coba lihat sini. Ya, tutupnya. Wow, ini sudah begitu tinggi ya, padahal ini baru hari ketiga. Nah, ini sebenarnya proses ini adalah seperti menanam toge 3 hari. Karena udah setinggi ini kita nggak bisa tutup lagi dengan ini ya. Kemarin saya tutup supaya lembab. Nah, ini udah menjadi seperti ini. Nah, ini ada bengkok ya, karena dia tertekan, kemudian melengkung ya. Saya tutup, jadi dia dorong melengkung, tapi nggak apa-apa, nanti dia akan lurus kembali. Wow, seperti hutan ya. Kita akan cek, dan saya akan panen nanti yang ini ya. Nah, kita lihat dari dekat, yang ini lebih hijau, yang ini masih sedikit saja hijaunya, dan yang ini sudah saya copot-copotin nih kulit-kulitnya ya, jadi kelihatan lebih bagus ya. Dan ini baru berumur 4 hari. Nah, ini sudah bisa dipanen. Saya akan panen yang ini, yang hijau. Kemudian yang ini saya akan panen keesokan harinya. Bagaimana cara panennya? Ya mudah sekali ya, tinggal kita gunting. Oke, mari kita panen. Tanam sayur di dalam rumah, panen dalam waktu 4 hari. Ya, ini kita lihat gini ya. Wow, ini akarnya ya seperti karpet. Kita gunting di sini. Oke, selesai. Seperti hutan yang botak ya. Nah, ini sisanya. Berikut dengan kokopit. Biasanya saya taruh di tempat komposter saya. Saya jadikan dia kompos 200 gram, dan ini bisa untuk kita masak dalam 1 kali masak. Kalau belum sempat masak, kita masukkan dalam plastik dan taruh di kulkas.
Selamat malam. Malam Pak Gani. Selamat malam Pak Gani. Malam. Malam, Pak. Yang namanya Bu Rita yang mana ini? Malam. Malam Pak Gani. Ini Bu Rita. Mana yang namanya Bu Rita? Saya komunikasi terus tapi belum tahu orangnya. Oh, oke. Ya, salam kenal Pak. Salam kenal. Terima kasih ya sudah sempatkan waktu untuk sharing, mengajarin kita cara menanam microgreens ya yang sangat penting sekali, sangat sehat ya Pak ya. Iya. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan nanti ada sesi kedua lagi setelah kita mencobanya. Nanti kalau ada yang gagal, tipsnya apa gitu mungkin bisa sharing lagi. Makasih ya Pak ya. Iya, iya. Nanti kita ada 2 sesi. Pertama nanti teori, kemudian saya juga lihat nanti panen ya. Kebetulan ada yang mau dipanen, saya lihatkan aja. Kemudian bisa tanya jawab tentang apa aja seputaran microgreens. Baik, apa kita mulai ya Pak ya? Udah jam 7 ya Pak ya. Saya biar serahkan ke MC ya Pak ya. Silakan. Oke, terima kasih. Oke, selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Malam ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menanam microgreen ya. Nah, itu kita akan mendapatkan ilmu dari pakarnya nih, Pak Gani Jong. Silakan Pak Gani untuk memperkenalkan diri, latar belakang dan pengalaman dalam microgreen ini dan manfaatnya, terus kenapa penting sekali buat kita ini yang vegetarian. Silakan Pak Gani. Ya, malam semuanya ya. Ini luar biasa. Saya lihat ada 100 orang ini yang join. Ini Zoom yang paling banyak yang pernah saya bawakan ini. Biasanya di kampus-kampus itu paling 50, 70, ini 100 di luar biasa ini. Nah, nama saya Gani. Sebenarnya namanya Gani saja ya, Gani saja. Kemudian marga orang tuanya Yong, jadi saya tambah-tambah aja Gani di Yong gitu ya, untuk sebuah brand sebenarnya. Tapi sehari-hari saya dipanggil Gani. Saya tahun ini 53 tahun. Ini saya lihat di sini senior-senior semua ini. Jadi kita yang senior begini sudah harus makannya pilih-pilih. Jangan makan sembarang lagi. Cukup waktu mudanya makan sembarangan, itu udah bertumpuk banyak di dalam tubuh kita. Nah, kesininya kita coba bersih-bersih sedikit tubuh kita supaya jauh lebih sehat. Panjang umur tapi sehat. Kalau panjang umur tapi nggak sehat, nah itu juga repot ya. Ya, latar belakangnya gimana Pak? Sebenarnya saya bukan orang pertanian, sekolahnya juga bukan di situ. Saya sekolahnya di IT ya, komputer. Kemudian juga bisnisnya di komputer. Tapi sudah pensiun muda ya, jadi capek sekali ngurusin perusahaan. Akhirnya saya mencari pekerjaan yang menyenangkan. Ya, artinya menyenangkan itu yang less stress ya, yang stresnya nggak banyak. Nah, ternyata suatu pekerjaan juga stresnya ada, cuman kita bisa pilih yang mana yang lebih sedikit stresnya. Nah, ketika pandemi kemarin, saya sebenarnya juga nganggur sama dengan semua orang ya. Terus saya coba tanam di halaman rumah saya. Halaman rumah saya itu tanahnya kecil banget, teras ya, teras biasa. Kemudian di situ ternyata gagal terus, banyak tikus, digerogoti tikus terus, kemudian banyak kutu ya, banyak hama. Kemudian saya belajarlah
apa sih alternatif nanam ya. Saya ada lihat orang nanam hidroponik, kemudian ada aquaponik ya. Kalau aquaponik itu hidroponik yang digabung sama miara ikan di bawahnya. Nah, ketemulah microgreens, saya coba dalami, saya nonton lebih dari 100 video, tapi videonya kebanyakan yang luar negeri. Saya juga lihat ya ada di Indonesia, tapi yang di Indonesia mereka pakai benihnya yang luar negeri. Jadi mahal dan tidak populer. Kemudian saya coba belajar lebih dalam lagi, apa sih esensi dari microgreens itu. Begitu kita ngerti esensinya secara filosofinya, maka saya modifikasi microgreens-nya jadi rasa Indonesia gitu ya. Dengan sayur-sayur yang ada di Indonesia sehingga kita menanamnya menjadi murah dan bisa dikonsumsi di rumah. Misalnya kangkung gitu ya. Kangkung itu nggak ada di luar negeri, microgreen kangkung itu nggak ada. Itu bisa-bisa saya nyoba aja gitu ya. Kenapa kangkung? Karena kangkung ada di mana-mana, di toko-toko gitu ya. Nah, saya di video yang pertama itu, yang kangkung itu sebenarnya saya belum jual benih sama sekali. Karena tujuan saya memang bukan bisnis, cuma mau share saja. Tiba-tiba kok yang nonton banyak, videonya meledak sampai 1 juta orang yang nonton ya. Akhirnya pada minta benih dan saya rasanya bertanggung jawab. Benih yang saya beli di toko, pertama kali saya tanam itu diprotes orang. Itu benihnya ada pestisida loh. Oh iya, saya nggak ngerti. Oh, ternyata iya, jadi benih kangkung itu kalau kita beli di bebas, dia ada kayak tepung gitu ya, warna merah gitu ya. Itu pestisida karena dipakai untuk tanam di tanah. Kalau di tanah, dia tidak dimakan hama sehingga bisa tumbuh. Yang kedua, kalau dia ditanam sampai dewasa, mungkin pestisidanya sudah hilang. Ya. Sedangkan kita kan microgreens. Akhirnya saya cari sumber-sumber di petani. Saya bilang, tolong kamu benihnya jangan dicampur pestisida, saya beli banyak. Gitu ya. Jadi enggak, saya maunya organik. Nah, organiknya itu di posisi tidak dicampur ya, tapi kalau tanamnya apakah organik atau tidak itu susah dilacak. Ya, kalaupun dia bilang organik ya kita pun nggak bisa tahu benar organik atau tidak. Tapi yang jelas dari titik kita menanam, benihnya sudah tidak dilapisi pestisida, kemudian kita siram dengan air biasa, tidak menggunakan pupuk macam-macam, tidak disemprot macam-macam karena 10 hari udah panen ya, jadi nggak keburu dimakan ulat, nggak keburu dihamain, kita sudah panen gitu ya, jadi sehat banget. Dan untuk kasus kangkung, mungkin sekali panen di bawah Rp5.000, sudah makan yang paling sehat, enak lagi. Nah kemudian benih-benih yang lain, memang saya datangkan dari luar negeri, memang agak mahal, tapi tetap aja saya usahakan orang panen itu di bawah 20.000 itu udah makannya sehat banget gitu ya, yang dari luar negeri punya. Waktu saya import, saya heran pada saat saya mau jualan, loh ini orang kok jualnya mahal-mahal sekali ya. Kalau microgreen ini kan pakai benihnya banyak. Kalau pakai harga yang dijual yang saset-saset itu, wah ini nggak kemakan. Sekali panen 50.000, 70.000 kita nggak bisa makan gitu. Makanya saya cari sumber-sumber. Kalau dapat bagus, saya usahakan orang bisa nanam dengan murah. Nah, karena setiap hari saya nanam, saya research, jadi saya lebih ngerti. Tapi bukan ahli banget gitu ya, karena kita sekolahnya nggak pertanian, kita research. Nah, memang sekarang ini ada istilah matinya kepakaran. Artinya, yang bukan pakar pun sudah bisa didengar orang. Kalau dia fokus mempelajari sesuatu. Bahkan saya diundang Zoom itu di Universitas Pertanian gitu ya. Saya mau ketawa tapi waduh ini gimana? Tapi sharing ya. Saya nggak sok pintar, saya sharing saja. Ini loh kenapa microgreens, kenapa dia sehat. Kenapa kita harus memenuhi gizi kita di rumah kita sendiri walaupun nggak punya lahan.
Kira-kira itu Bu Rita. Jadi Ibu Lina, sorry saya nggak baca. Bulian, saya namanya Bulian, Pak. Bulian. Bulian ya. Kalau nggak pakai kacamata nggak bisa baca saya. Oke, jadi wah luar biasa ya Pak Gani ini tadinya buat sendiri, menyelidiki, terus akhirnya jadi menularkan gitu ya Pak Gani ya. Iya, betul. Luar biasa. Terus jadi kita ini mulai dari mana? Mungkin silahkan dilanjutkan. Seperti saya ini awam tuh sebenarnya saya kurang paham juga kemarin itu microgreen tuh apa ya? Ini kan orang yang belum pernah dengar tuh apa seperti yang kayak di supermarket sprout itu yang biasa buat salad apa gitu loh Pak. Dijelaskan lebih lanjut dan mungkin sekalian deh bagaimana cara kita menanamnya gitu. Silakan Pak Gani. Oke, saya slide dulu ya. Sharing slide. Oke. Kelihatan slide-nya? Oke, sudah. Oke. Oke, microgreens itu sebenarnya sudah lama sekali di Amerika. Kalau ada yang suka makan di restoran ya, misalnya steak, di situ kan ada beberapa daun ya biasanya. Dia buat garnish ya, pemanis atau mempercantik hidangan. Itu adalah microgreens. Nah, contoh yang digambar ini ada gambar steak, di belakangnya ada gambar hijau-hijau. Nah, itu adalah microgreens. Ya. Kemudian, nah ini contoh lagi steak, dia taburkan beberapa daun. Nah, ini microgreens. Nah, microgreens yang saya kenalkan di Indonesia agak berbeda konsepnya, bahkan jauh sekali. Kalau di Amerika, karena mahal, tenaga kerja mahal, microgreens itu sangat mahal. Sehingga dipakainya sedikit, hanya untuk pelengkap atau penghias. Lah saya mengajarkan microgreen itu dimakan seperti sayur biasa. Jadi berbeda konsepnya, tapi sama gizinya, nilainya sama, caranya yang berbeda yang saya kenalkan. Jadi kalau ada yang kenal microgreens, mereka kenalnya yang seperti ini. Nah, mengapa microgreens ya? Kenapa enggak hidroponik? Kenapa enggak sayur biasa? Nah, pertanyaan lagi yang sangat filosofis, kenapa enggak dipanen kecil? Kenapa harus dipanen dewasa? Ya, nah ini dia. Secara penelitian, microgreens itu punya kepadatan gizi yang lebih tinggi. Nah, ini penelitiannya salah satunya red cabbage. Red cabbage ini kol merah. Kalau dia tumbuhan dewasa, vitamin E-nya itu 40 kali lebih banyak dari tanaman dewasa. Vitamin C-nya 6 kali lebih banyak. Misalnya 100 gram microgreen, 100 gram tanaman dewasa. Itu 6 kali lebih banyak yang 100 gramnya microgreen. Ini cilantro. Cilantro ini ketumbar ya, ketumbar. Itu beta karotinnya 4 kali lebih banyak. Jadi kenapa lebih banyak? Sebenarnya pada saat dia tumbuh, nutrisi bawaan yang ada di dalam bijinya itu kan masih padat di dalam batang tubuh yang kecil itu. Semakin dia besar kan isinya air ya. Air dan serat lainnya sehingga dia makin banyak dan menipis. Apalagi kalau dia ditanam di tempat yang tidak banyak nutrisi di dalam tanahnya, maka dia pun tidak bisa menyedot nutrisi yang banyak menjadi daunnya. Sehingga kandungan nutrisinya lebih padat yang kecil. Itu logikanya seperti itu. Nah, dari dulu kita sudah kenal sesuatu yang dipanen lebih awal ya, panen dini ya. Jadi kayak tauge itu ya, kalau dia tauge kan 3 hari ya, 2 hari 3 hari. Kalau saya nanam togenya, saya bikin 5 hari, udah tumbuh daun dan jadilah microgreens gitu ya. Ada yang bilang, kok benihnya banyak, sayang dong gitu ya. Ya sama aja, ketika kita makan toge juga itu kan benih semua itu. Juga biji semua, konsepnya sama.
ada baby carrot, baby kailan, papaya mengkel. Artinya sayur itu tidak harus dipanen saat dia dewasa. Ketika dia kecil pun kita bisa panen. Tapi tidak lumrah, orang nggak biasa, dan rasanya kok sayang ya, mau digedein aja, gitu ya. Kenapa? Karena benihnya mahal. Memang benih itu mahal, makanya ketika saya jual, saya bikin murah. Kenapa orang nggak panen kecil? Karena mahal. Nah, sekarang benihnya dibikin murah, supaya bisa dipanen mudah, dipanen kecil. Nah, microgreen itu ditanamnya cepat sekali. Saya itu kalau lagi nanam, misalnya minggu depan mau makan sunflower gitu ya, bunga matahari, ya saya tanam minus 7 hari, jadi seminggu depan saya udah tanam. Kemudian ada wijen, ada kangkung, ada pea shoot, ada red radish, macam-macam, itu ada umur-umurnya. Ada yang 6 hari sudah panen. Sehingga kalau kita pengen makan apa itu gampang banget. Kita cukup ada satu rak atau di meja, kita tabur, kemudian kita panen 1 minggu kemudian. Jadi begitu mudah untuk kita memenuhi gizi dalam keluarga. Kira-kira itu misi yang akan dibawa. Apa aja yang bisa dibikin microgreen? Yang paling saya suka sebenarnya biji bunga matahari, kuaci ya. Itu daunnya, batangnya manis, enak. Saya suka pakai salad saja, nggak dimasak, jadi dimakan mentah. Dikasih salad sisem gitu ya, roasted sisem. Wah, itu enak banget. Kemudian ada kacang hijau atau bahasa Inggrisnya mung bean. Ya, mung bean itu keren gitu ya. Kalau dibilang kacang hijau jadi kurang keren. Kemudian ada selasi, ada kemangi, ada macam-macam. Itu ada ratusan. Hampir semua sayur dewasa yang bisa dimakan, kecilnya ya jadi microgreens. Jadi microgreens itu sama ya dengan sayur biasa. Hanya dia posisinya masih kecil. Jadi kalau ditanya, banyak sekali yang bertanya, Pak, apakah benihnya khusus? Oh tidak, benihnya sama saja. Nah, bedanya, kalau kita beli saset kecil, dia isinya sedikit, karena memang kalau kita tanam di rumah, kita nggak butuh banyak. Untuk tanam di tanah ya, di tanah seperti biasa. Tapi dalam rangka menanamnya menjadi microgreens, kalau tanamnya sedikit, ya pas dipanen nggak banyak ya, nggak bisa dimakan sedikit. Nah, ini contoh traynya. Traynya bisa buat sendiri juga. Beli tray yang biasa, kemudian dibolongin ya, yang satu dibolong, yang satu tidak. Jadi dilapis 2 gitu ya. Tapi teman-teman yang sudah beli paket itu dia sudah didesain memang atasnya sudah bolong-bolong, di bawahnya ada penampung, bisa taruh air. Nah, ini yang khusus microgreens yang tidak menggunakan media tanam. Jadi nggak pakai tanah ya. Jadi hanya ditaruh begini, nanti akarnya dia main ke bawah. Di bawahnya itu ada air dan dia akan ambil air itu untuk tumbuhkan batang dan daun. Nah, sedangkan media tanam itu bisa kokopit, bisa kompos, bisa rock wool. Kalau ada yang pernah nanam pakai rock wool, apa saja. Karena sebenarnya media tanam itu hanya dipakai oleh microgreens itu untuk mengikat akarnya saja. Dia butuh tempat untuk berdiri saja. Jadi dia tidak akan banyak menyedot nutrisi di dalam media karena tumbuhan sebelum dia mempunyai daun ketiga atau daun sejati, ini kan begini ya, 2 daun ya, kemudian nanti ada daun ketiga. Nah, sebelum tumbuh daun ketiga, sebenarnya dia nggak bisa mengambil nutrisi di dalam tanah terlalu banyak. Ada efeknya, dia akan ngambil tapi nggak terlalu banyak karena dia masih mendapat nutrisi dari biji bawaannya. Contohnya misalnya buah kelapa ini ya. Ini taruh di lantai juga tumbuh ya.
Karena untuk tumbuh di awal-awal itu dia makan di dalam dirinya sendiri, di dalam bijinya itu, di dalam buah kelapa. Sehingga dia tumbuh sampai umur tertentu, baru dia butuh nutrisi tambahan dari luar. Nah, ini contoh bunga matahari, benar-benar bunga matahari nih. Kalau ditanam, itu kayak di pot segitu tuh tingginya, nah, itu udah saya panen. Kemudian saya bikinkan salad, waduh itu enaknya luar biasa. Nah, kira-kira teorinya jangan ruwet-ruwet begitu saja, sebelum nanti kita pindah cara tanam dan panennya. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Jadi yang sebenarnya yang bisa ditanam itu semua jenis sayur, cuman ini kok ada bunga matahari gitu Pak Gani. Jadi selain semua jenis sayur yang bisa jadi microgreen, ini tanaman apa lagi nih selain yang bunga matahari itu Pak Gani? Sebenarnya banyak ya. Ada wheatgrass, tapi wheatgrass itu umumnya dipakai untuk diambil jusnya, air minumnya. Kemudian wijen. Ya, wijen itu sebenarnya kan kita tidak makan sayurnya ya, kita makan biji wijennya, tapi bisa di ini juga. Saya stop sharing dulu ya sebentar. Ya. Jadi ada banyak kacang tolo, kacang tanah, jagung ya. Jagung itu kita tanamnya cuma 4 hari aja, tapi nggak boleh kena sinar matahari. Kalau kena sinar dia langsung hijau daunnya dan pahit. Jadi pada saat dia tumbuh kuning gitu ya, ini kita langsung potong. Padahal jagung itu bukan sayur. Buah jagung itu sayur, tapi kalau bijinya sampai menjadi tanaman sprout 4 hari ada daun kuning, itu manis. Tapi manisnya bukan kayak manis gula, agak aneh manisnya gitu. Tapi itu jadikan garnish, campuran makanan, itu enak. Kemudian lobak. Lobak tahu ya, lobak putih, lobak merah. Itu juga dijadikan microgreens kecilnya itu. Nah, kalau yang seperti itu kita jangan sembarangan. Kita harus lihat dulu di luar negeri ada yang nanam enggak. Atau kita teliti dulu. Nah, kalau mereka tanam dan makan, kita baru makan. Karena tidak semuanya bisa dimakan, kecuali ketika kita menanam sayur yang dewasanya bisa makan, berarti kecilnya juga bisa makan. Tapi kalau dewasanya itu bukan yang bisa dimakan, kita perlu tahu. Kita intip dulu di Google, cari, oh ini bisa nih dimakan sama orang gitu ya. Misalnya alfalfa. Alfalfa itu sebenarnya di beberapa negara itu adalah rumput pengganggu. Tanaman pengganggu. Tapi alfalfa itu mahal sekali sekarang karena dibikin sprout. Sprout dalam botol 4 hari, 5 hari. Wah, itu saya juga suka sekali, favorit saya, pengganti tauge. Karena lebih enak dari tauge. Ya, ya. Jadi kalau bikin microgreen ini nggak boleh kena matahari gitu atau bagaimana Pak Gani? Prinsipnya begini. Benih atau tumbuhan itu tumbuh lebih cepat dalam posisi gelap. Jadi pada saat kita merendam biji, kemudian kita semai, kita gelapkan dulu. Nah, istilahnya blackout. Kita blackout dia selama pertumbuhan menjadi kecambah. Ketika sudah menjadi kecambah, kita baru kenalkan ke sinar, tapi tidak langsung. Ya, kena biasnya saja, teduh-teduhnya aja, itu sudah cukup untuk menghijaukan daunnya sama batangnya. Karena dia tanaman kecil, kalau kita taruh di luar sinar matahari, mungkin dia mati. Kalau di tempat kita misalnya mataharinya nggak dapet gitu ya, ada yang di apartemen, atau misalnya posisinya matahari nggak kena, itu bisa dikasih lampu, pakai lampu neon warna putih, itu juga bisa berfotosintesis. Jadi tetap perlu sinar, tapi untuk mempercepat pertumbuhan di awal, kita tidak kasih dia sinar, malah kita tutup.
Kalau saya pernah lihat itu malah dikasih tutup kain kain basah gitu, itu benar nggak yang awal-awal waktu masih tabur itu? Oh, boleh aja, nggak apa-apa. Sebenarnya kan prinsip pertama itu adalah cahaya. Cahaya itu dia akan mempengaruhi hormon auksin. Hormon auksin ini adalah hormon pertumbuhan di dalam tanaman itu. Ketika sinar itu ada, dia terhambat. Tapi apakah bisa tumbuh ketika sinarnya ada? Kita taruh ya tumbuh juga. Cuman agak lambat saja, sedikit lah lambatnya, nggak pengaruh juga barangkali. Nah, Oke, ditutup juga berfungsi untuk memberi kelembapan. Jangan sampai terlalu kering nanti mati. oke, oke, oke. Ini sekarang kita bagaimana? Kita mau masuk itu tanya jawab atau bagaimana Pak Gani? Atau Pak Gani ada Oke, materi lagi? saya coba pindah ke sana, ke depan tempat rak saya. Saya coba panen, ya, bukan nanam tapi panen. Kalau panen nanam itu nanti banyak di videonya bisa dilihat juga. Eh, Coba saya kasih lihat nanti cara nanam juga satu satu dua macam ya. Ya, ya. Saya pindah dulu ya. Oke, Saya masuk dengan akun yang berbeda sebentar. oke, oke. Sebentar Bu, lagi pindah ke tempat yang nanam dia mau panen.
Halo. Ya Pak Gani. Oke, sorry ya. Kita pindah ke sini dulu. Kelihatan nggak ya? Ini belum di spotlight nih. Pak Ganinya belum kelihatan. Belum kelihatan? Nah, udah, Saya udah. sudah kelihatan kok. Sudah. Oke, nah ini kebun saya ya. Kita bisa lihat di sini ini red radish, ini yang white radish, kemudian di sini ada pea shoot ya. Ini pea shoot-nya panen kedua, untuk panen kedua. Jadi ada beberapa microgreen yang bisa dipanen 2 kali. Nah ini adalah contoh yang sudah mau dipanen untuk yang kedua kali. Nah, kemudian ini yang keribu ini sudah 2 minggu lebih. Ini mestinya sudah dipanen. Jadi kalau misalnya sudah terlalu besar seperti ini, kita panennya agak tinggi nih, motongnya agak tinggi supaya nggak kena batang yang alot. Kalau terlalu bawah nanti alot sekali rasanya. Nah, kemudian, nah ini contoh kalau dia di posisi di 5 hari. Ya, di 5 hari. Nah, kalau kita lihat di sini ada akarnya gitu ya. Di akarnya menyentuh ke air, dia akan nyerap airnya untuk tumbuh ke atas. Dan ini menggunakan air biasa. Jadi kita nggak pakai tambahan epimix atau apa, enggak. Cuman air biasa aja udah bisa tumbuh. Nah, ini adalah red radish, warnanya dia belum hijau, agak kuning-kuning begitu ya. Nah, ini hari ketiga, jadi cepat sekali. Nanti kalau sudah 1 minggu, dia seperti yang ini, ya, warnanya menjadi merah, warna pink, jadi seperti ini. Nah, saya coba panen, ya. Nah, ini cara panennya seperti yang di video itu juga ya. Jadi mudah sekali. Ya, kita tinggal gunting saja. Ini panen yang kedua. Jadi saya panennya agak tinggi motongnya. Kalau ini saya mungkin langsung masukkan ke kotak ya. Kalau ada yang mau sambil nanya boleh ya. Itu semua tanaman bisa dipanen 2 kali atau tertentu aja Pak Gani? Hanya yang tertentu. Ini contohnya pea shoot. Pea shoot ini kalau ada yang menyebutkannya tau miao. Kalau orang yang ngerti makanan di Chinese food restoran itu ada tau miao, itu mahal sekali. Ya, ini bisa 2 kali. 3 kali pun bisa, tapi saya nggak pernah karena nutrisinya pasti sudah jauh berkurang. Mendingan tanam ulang. Jadi maksimum 2 kali untuk yang ini. 2 kali. Setelah itu ganti bibit baru ya Pak Gani ya? Iya, setelah itu bibitnya itu saya masukkan ke dalam tong biar dia membusuk jadi kompos ya. Untuk saya tanam bunga, tanam sayur yang lain di luar. Nah, ini saya potong agak tinggi karena yang bawah ini kan sudah panen kedua ya, jadi agak keras. Nah, jadi seperti ini. Saya masukin kulkas, ini untuk sekali masak biasanya, karena saya berdua aja di rumah. Nah, seperti ini. Udah di kulkas, jangan dicuci dulu, langsung dimasukin kulkas.
pada saat kita mau masak baru dicuci supaya dia tahan lama. Misalnya yang ini ya, saya panen juga. Ini namanya red radish, lobak merah. Ini padahal baru hari ke-6, ini udah pada roboh. Tinggi dia. Nah, kalau yang ini kita bisa potong sampai level bawah ya. Karena dia lunak. Nih, misalnya ada yang mau nanam nih ya, ini dicabut salah satu gitu, kemudian ditanam secara dewasa supaya dapat lobak gitu ya, ya bisa. Nah ini misalnya kita tanam di pot. Karena ini ya sama, benih yang lobak biasa kita beli di pasar itu, lobak putih, lobak merah, ya ini sama tanamannya. Nah, ada juga yang misalnya bayam gitu ya, itu bisa tapi agak sulit karena batangnya itu kecil banget. Jadi gampang roboh. Ya pada saat pertama kali tanam pasti ada yang sukses, ada yang nggak sukses. Gitu. Tidak selalu sukses karena batangnya kecil. Tapi kalau untuk tanaman yang batangnya besar kayak ini, kayak yang tadi itu namanya pea shoot, itu tergolong mudah nanamnya. Jadi ini untuk tanaman itu umur panennya beda-beda ya Pak ya? Atau bagaimana Pak? Betul. Kalau yang ini cuma 5 hari, 6 hari udah panen, yang red radish ini. Kalau yang tadi itu bisa 9 sampai 12 hari. Jadi setiap tanaman itu punya karakteristik sendiri ya. Masing-masing dia punya ciri sendiri. Cara penanganannya juga berbeda. Tahunya gimana Pak? Ini apa? Kita misalnya nanam sesuatu terus waktu mau panennya tahunya gimana? Itu udah waktu panen apa belum gitu Pak? Sebenarnya salah satunya itu adalah ketika dia sudah tumbuh daun ketiga. Ya, itu namanya daun sejati. Nah, ini kita simpan di kulkas seperti ini. Itu Pak Gani raknya itu dikasih lampu ya Pak ya? Penerangannya pakai lampu ya Pak? Betul. Karena saya males pindah-pindahin keluar gitu ya. Kalau di luar itu kan kadang ada tikus ya. Jadi saya tanamnya di dalam rumah. Oh, jadi tanpa matahari. Tanpa matahari. Jadi semuanya pakai ini, lampu ini. Ya. Jadi kalau pagi saya hidupkan, tapi kalau misalnya saya mau tidur, saya matikan. Ini lampunya apa, neon biasa atau gimana Pak? Sebenarnya bisa pakai neon grow light, bisa pakai yang biasa. Ada penjelasan saya tentang lampu di video saya, bahwa kalau lampu itu sebenarnya yang putih itu, kalau kita lewatkan ke prisma itu kayak kaca gitu ya. Sebenarnya putih itu terurai ke banyak warna, tapi mata kita menangkapnya satu warna putih. Nah, di salah satu warna itu atau spektrum itu yang dibutuhkan di tumbuhan itu warna biru. Jadi di dalam warna putih ini sebenarnya ada warna biru yang bisa digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Ya, jadi kalau nggak pakai lampu harus sering itu Pak, dibawa keluar kena sinar yang nggak langsung gitu ya? Gimana betul. Pak? Kalau misalnya ada di jendela, gitu, jendela ada sedikit terang gitu ya, bukan cahaya langsung tapi terang gitu ya, boleh aja taruh di situ. Nah ini salah satunya, contohnya yang paling murah itu adalah mangbin. Mangbin itu kacang hijau, mungkin nggak tahu ya, biasanya sampai di toge ya. Kalau dikasih menjadi 5 hari, ini jadi kayak gini.
Ini kalau dimakan pakai Indomie enak banget. Tinggal digunting. Gimana yang lain? Ada pertanyaan? Udah mau Ini bertanam apa atau kita tidak? langsung ke tanya jawab? Ini di chat nih udah banyak tanya jawab nih Pak Gani. Oke. Kalau Bentar gitu ya. saya kembali ke meja dulu ya, biar gampang Iya, ya. iya Pak. Oke. Saya live dulu karena satu akunnya agak susah deh kalau dipakai 2 kali. Oke, oke. Oke, kita lanjut. Oke Pak, ini saya bacain satu persatu ya. Pak Gani, benih yang dari luar negeri jenis tanaman apa? Oke, yang dari luar negeri itu red radish, white radish, kemudian pea shoots, ya, kemudian ada alfalfa, tapi mungkin stoknya habis. Pokoknya kalau yang nggak pernah didengar itu kira-kira dari luar negeri. Kalau yang lain itu kayak sawi, bayam merah, bayam, jagung itu lokal semua, kangkung gitu ya. Oke. Nah ini tadi yang mengenai kena matahari ini ada yang bilang bahwa beberapa kali tanam saat hari pertama sampai ketiga bagus, tapi setelah dikenalkan sinar matahari kebanyakan nanti pas agak malam loyo semua. Penyebabnya apa? Oke, yang ditanam apa dulu tuh benihnya? Nah, kemungkinan kalau kena mata sinarnya cukup lama, dia layu karena kekeringan. Makanya nggak boleh langsung terhadap matahari karena dia tanamannya kecil. Atau juga kebanyakan siram juga bisa layu. Makanya saya pengen tahu itu jenisnya apa dulu. Setiap microgreen itu punya ciri-ciri sendiri gitu ya. Cara penanganannya atau cara siramnya mungkin terlalu kuat jadi roboh gitu. Terus itu untuk kena sinar matahari yang tidak langsung tadi ya Pak Gani itu setiap hari sampai waktu panen gitu atau bagaimana Pak? Iya, jadi misalnya saya contohnya kan misalnya red radish gitu ya. Red radish itu kita tanam di hari pertama, kedua, bahkan sampai ketiga gitu ya. Itu ditimpa pakai beban. Ditutup terus ditimpa gitu. Jadi dia mau naik nggak bisa gitu ya, mau tumbuh nggak bisa, akhirnya akarnya ke bawah gitu supaya kuat. Nah, begitu kita buka, itu warnanya kan daunnya kuning. Nah, itu sudah mulai kita kasih ke bias sinar ya, bias sinar nanti dia mulai menghijau. Kalau nggak ada tikus, nggak ada gangguan, taruh di luar aja nggak apa-apa, artinya di teras gitu ya. Tapi kalau khawatir diganggu sama kucing, tikus, ya masukin rumah.
Besok pagi ya taruh lagi di situ. Jadi Sampai dia siap panen, kita panen. Jadi intinya ini semua microgreen itu nggak boleh kena matahari langsung ya Pak ya? Kalau kayak kangkung boleh, kangkung itu cukup kuat. Jadi ada yang boleh langsung. Ya, tapi umumnya dengan dia sinar pun sudah cukup. Oke, oke. Oke, selanjutnya nih semua jenis microgreen di bawah traynya harus ada air gitu Pak. Tidak juga. Jadi gini, tray yang khusus itu hanya dipakai untuk beberapa jenis yang bijinya besar. Jadi ada microgreen itu bijinya halus sekali. Jadi kalau kita tabur itu dia jeblos ke bawah ya, jadi nggak bisa pakai. Nah, tapi karena saya suka makan pea shoot yang tadi saya contohkan tadi, itu biasanya saya tanam pea shoot di sana. Jadi nggak pakai media tanam karena bijinya besar. Ya, saya ambilkan contohnya. Jadi seperti ini ya biji-bijinya ini. Ini kalau bahasa lokal mirip kacang polong, ya kayak kacang kapri gitu ya. Nah, seperti ini. Nah ini ketika kita rendam, katakanlah 5-12 jam, ya itu 2 kali lebih besar. Sehingga kalau kita taruh di atas tray yang tadi, dia tidak jatuh. Nah, kangkung juga bisa, tapi kalau kangkung itu gini, kalau kangkung digunakan di tray yang bolong-bolong itu, akar si kangkung ini kurang pintar. Jadi akarnya itu nggak gampang nyari lubang ke bawah gitu. Tapi kalau yang ini, dia nalurinya itu bagus banget. Gitu tanam, dia akan cari jalan untuk menuju ke bawah. Kalau misalnya ada akar yang tidak menuju ke bawah, kalau saya kelihatan mata, itu saya pindahkan. Saya ambil, saya masukin, saya ambil, saya masukin. Nah, merawat tanaman seperti itu menghilangkan stres. Misalnya, saya lagi jenuh kerja di komputer gitu ya. Ya, sebentar-sebentar saya ke tanaman itu, saya lihat-lihat, oh ini ada akar nih nggak masuk, saya masukin. Ada satu yang busuk nih, 2, saya ambil, saya keluarin. Jadi, ada kegiatan tambahan yang menyenangkan gitu ya. Itu bukan beban, itu menyenangkan. Kita merawat dia itu senang gitu. Oke, jadi untuk biji-biji yang besar mungkin bisa langsung tray yang nggak ngejeblos ke bawah. Betul. Tapi yang halus-halus tuh perlu media tanam gitu ya, yang tadi koko. Betul. Biasanya saya pakai kokopit atau rock wool atau coco sheet. Coco sheet itu kayak keset kaki gitu ya. Iya. Jadi kelapa itu sabutnya itu kan kalau dihancurkan itu ada serat-seratnya. Nah, serat-seratnya ini sama orang dirajut ya, dibikin kayak keset kaki gitu ya. Nah, itu di microgreen bisa dipakai, namanya coco sheet. Jadi si akar itu nanti akan main di serat-serat itu. Yeah. Nah, hancuran lainnya dari sabuk kelapa itu ya kokopit. Okay. Kokopit itu adalah hancuran dari kelapa, dari pembungkus kelapa, sabut kelapa. Okay. Nah, kalau pakai tanah bisa, cuman tanah itu punya sifat kalau dikasih air nanti dia menggenang gitu ya. Kalau kokopit dia menyerap. Ya. Nah, itu bedanya. Sehingga saya selalu pakai kokopit, rock wool atau coco sheet. Oke. Nah, ini ada pertanyaan Pak Gani. Kalau ampas teh bisa nggak buat media tanam dari tea bag yang udah dibukain itu? Oke. Kita balik ke filosofinya ya. Filosofinya adalah media tanam itu digunakan oleh microgreen hanya untuk berdiri. Ya, selama ampas dari teh itu cukup banyak dan bisa kita padatkan, kita bisa tanam dia di situ sehingga akarnya bisa ngikat ke dalam. Microgreen itu sebenarnya juga bisa tumbuh di tisu.
ya, tisu tebal. Sebenarnya saya ada video tentang itu, tapi saya diprotes karena tisu itu mungkin mengandung bahan kimia. Kemudian tisu itu juga memotong banyak pohon gitu ya. Jadi saya turunkan videonya itu, saya nggak jadi sudah naik 1 minggu, kemudian saya turunkan karena saya juga concern dengan lingkungan. Nah, yang seperti itu saya dengar gitu ya. Jadi tisu silakan saja, tapi pakai tisu yang betul-betul tidak menggunakan chemical. Biasanya untuk makanan itu ya, kalau habis goreng itu kan ada kertas tisu yang buat nyerap minyak ya. Ya. Nah, itu ada yang chemical, ada yang tidak. Yang tidak itu biasanya warnanya agak coklat. Ya boleh aja pakai itu, dikasih lapis-lapis, disemprot air, itu juga jadi media tanam. Jadi prinsipnya adalah media tanam itu hanya untuk tempat dia berdiri, bukan tempat dia mengambil nutrisi. Makanya dia bisa tumbuh walaupun nggak pakai media tanam, hanya di tray yang bolong-bolong tadi. Oke. Ya. Ya, lanjut ya Pak Gani. Ini microgreen bisa dibuat smoothies nggak? Lagi, sorry. Bisa dibuat smoothies. Oh, oke. Tentu bisa. Yang paling sering dibuat smoothie itu adalah wheatgrass. Wheatgrass itu kan gandum ya, rumput gandum. Mereka biasanya tanam wheatgrass itu, wheatgrass bisa 2 kali panen juga. Cukup gampang tanamnya. Kira-kira 1 minggu, 10 hari dia udah tinggi banget kayak rumput benar. Kemudian kita potong, kita jus. Nah, kita jus, kita ambil. Ada yang jusnya itu murni ya, dia nggak tambah air, betul-betul padat sekali, murni ya. Kemudian ditambahin dengan lemon, kemudian Tuh, Pak Ganinya mental. sudah. Ya Pak. Oke, kenapa itu tadi itu? Signalnya itu tiba-tiba drop kali. Oke, Karena lanjut istri ya saya Pak. lagi nonton Netflix di atas mungkin. Lanjut Pak Gani, tray saya hanya 1. Kalau sekali tanam beberapa jenis yang usia panennya sama, apa ada risikonya? Mau dicampur begitu ya? Dalam 1 tray ada beberapa jenis mau tanam gitu, ada risikonya apa? Untuk yang usia panennya sama gitu. Beberapa jenis. Selain usia panen yang sama, kita perlu tahu juga jenisnya. Artinya gini, ada yang berbatang kecil, ada yang berbatang besar. Kasihan nanti yang kecil belum tumbuh banyak, yang besar udah kegedean. Jadi selain kita tahu usianya, kita juga tahu jenisnya. Oh, ini kayak bayam, kemudian sawi, wijen, ini kecil-kecil nih. Ini saya campur bisa. Nah, cuman usia bayam jauh lebih tinggi, berarti bayam jangan. Tapi wijen sama yang lain, nah, nanti dilihat itu. Dilihat mana sah-sah aja, nggak ada masalah. Oke. Ini selanjutnya Pak Gani, apakah sabut kelapa bisa untuk media tanam? Ya tadi, seperti komposit aja, bisa aja. Oke. Jadi ini tadi kayaknya udah dijawab ya. Microgreen hanya bisa dipanen 1 kali ya, setelah dipotong tidak bisa tumbuh lagi. Nah itu untuk tertentu tadi Pak Gani ada bisa 2 kali ya Pak ya? Ya kayak pea shoot atau taumiao, kemudian wheatgrass itu bisa. Umumnya 1 kali tanam ya, kayak red radish, sunflower, ya, kangkung itu 1 kali. Karena kalau dipotong nunggu dia tumbuh nggak tumbuh-tumbuh, mungkin dia akan tumbuh tapi lama banget dan itu nggak efektif. Oke. Nanti pada saat, kalau nggak salah, kalau yang kemarin di paket itu di dalamnya ada kertas, ada daftar ini bisa berapa kali panen, direndamnya berapa jam, bisa dipanen berapa hari, dan berapa kali panennya.
Oke. Pada saat beli benih biasanya oleh orang itu disisipkan nanti tabel itu. Oke. Lanjut Pak, ini benih bit apa boleh dipakai buat microgreen? Bit bisa, Bisa ya. Oke. ya. Nah, lanjut Pak. Ini itu bijinya direndam berapa jam sebelum disemai? Kalau pisut tadi itu 4 sampai 12 jam, artinya 4 jam pun sudah oke. Tapi ketika kita lupa merendam, kita mau nanam segera, bisa juga kita tanam menggunakan media tanam kokopit atau rock wool, tapi dibasahin yang banyak. Itu juga artinya merendam. Rendam itu hanya bisa langsung tanam ya Pak? kalau pakai media tanam bisa, tapi kalau yang nggak pakai media tanam karena tidak ada tempat dia lembab karena kering ya, jadi dia perlu direndam. Tapi kalau ada media tanamnya kayak kokopit, rock wool, itu boleh saja langsung ditabur dan siram. Tapi kalau misalnya kita beri dia rendaman dulu, itu mempercepat. Itu rendamnya pakai air biasa, air dingin Air atau biasa air aja. Oke. Jadi biji itu ketika dia kena air, dia seperti teraktivasi gitu ya. Tek, nah, udah mulai mulai bangun dia. Oke. Ini Pak, saat kita memanen bunga matahari lalu biji kita semai langsung sebagai microgreen, apa bisa? Maksudnya dia punya tanaman yang besar, dia panen bunganya, biji-bijinya apa bisa langsung disemai untuk microgreen itu Pak? Dijemur dulu, pastikan panennya tua, kemudian dijemur. Di video saya juga ada kasih tahu bahwa saya dulu waktu nyoba pertama itu pakai bunga matahari, saya beli untuk makanan binatang. Ternyata ada yang tumbuh, ada yang nggak tumbuh. Kadang bagus, kadang enggak. Karena Pak Tani itu ketika dia panennya jualnya untuk ternak, untuk makan burung, dia nggak perlu tua. Dia panen aja, kemudian dia jemur sekedarnya, kemudian oke, dijual. Nah, pastikan kita memanennya pada saat dia sudah matang, sudah tua, kemudian dijemur, udah bisa jadi panen, bisa jadi benih. Oke, nih Pak, saya pakai media tanam kokopit atau metan. Kenapa suka berjamur putih-putih metannya? Sebenarnya itu ada beberapa faktor ya. Pertama, apakah media tanamnya cukup steril ya. Kalau dia sudah steril pasti gitu ya. Kecurigaan kedua itu pada benihnya. Benih itu ada umurnya. Kalau misalnya kita beli benih, kita juga kan nggak tahu nih secara kasat mata nggak kelihatan bahwa ini masih bagus atau tidak. Nah, ketika dia ditanam dan dia sudah mati, maka dia langsung membusuk. Kalau sudah membusuk, jamur datang. Nah, itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, menyiramnya terlalu semangat sekali sehingga terlalu basahnya basah banget, dia terendam dan akhirnya bijinya mati dan membusuk. Nah, ketika dia membusuk itulah jamur baru mulai datang. Jadi dilihat dulu, kasusnya harus dipilah-pilah. Oke Pak, ini pertanyaan selanjutnya Pak. Pak Gani, sebaiknya menanam microgreen suhu yang bagus berapa derajat dan kelembabannya berapa? Cara menyiasatinya kalau tidak sesuai bagaimana? Oke. Saya tidak pernah mengukur secara pasti. Yang jelas dia tempatnya jangan terlalu lembab. Misalnya pas musim hujan, kadang-kadang dia lebih berjamur. Saya nggak mengatakan bahwa saya tanam itu nggak ada jamur, ada, kadang ada. Nah, cara mengatasinya, kita kasih kipas angin supaya anginnya itu muter, ngeflow. Ya, kalau anginnya muter, kelembabannya dia tidak stay di satu tempat sehingga membuat jamur datang. Jadi ada angin lewat lah, gitu ya. Jangan di tempat yang terperangkap anginnya. Oke. Suhu ruang sudah oke. Suhu ruang itu artinya ya kayak biasa gitu ya, taruh di ruang
Ya asal atapnya nggak terlalu panas banget, mestinya oke, fine. Oke. Nah ini tadi udah dijawab kayaknya. Jadi kalau misalnya microgreen tuh ada yang disisakan untuk dibuat dewasa bisa ya Pak ya? Bisa, tinggal diambil aja, ditanam di tempat biasa. Nah ini ada pertanyaan lanjutan. Red radish yang sudah dipanen akarnya bisa ditanam di tanah kah? Nggak bisa, karena daunnya udah hilang, kemungkinan tumbuhnya kecil. Jadi pada saat kita bikin microgreen itu, kita cabut aja beberapa. Kan kita taburnya banyak. Begitu dia sudah naik, ambil aja 10 tuh. Ditanam aja di tempat yang biasa. Oke. Tapi Ini dia harus sangat gembur ya. Kalau nanam sayur itu pastikan menggunakan kompos. Nggak bisa tanah biasa, kita tanam itu nggak bisa. Pakai kompos. Oke. Ini pertanyaan lanjutan Pak. Microgreen yang ditanam pakai lampu dan sinar matahari hasilnya beda apa sama Pak? Yang pakai sinar matahari jauh lebih hijau. Tapi tidak ada masalah karena itu tinggal durasinya aja. Kalau kita di luar itu kena sinar mungkin 3-4 jam. Kalau di lampu saya kan bisa kasih dia 12 jam. Sehingga hasilnya juga lebih kurang, hijaunya juga oke. Jadi lebih bagus di sinar matahari ya Pak ya? Atau tergantung? Kalau ada waktu dan tidak ada masalah dengan pindah-pindah atau dengan tikus di luar, ya bagus dari matahari. Oke. Nah ini kalau misalnya di rak bertingkat gitu, kadang-kadang di bawah mataharinya kurang tuh gimana tuh Pak? Ya dipindah-pindah aja, nanti digeser, pindah ke bawah gitu ya, dipindah aja. Di rotasi ya Pak ya? Di rotasi. Oke. Nah, kenapa nggak langsung pakai lampu biru aja katanya kalau seandainya nggak matahari Pak? Saya mencontohkan sesuatu yang terjangkau orang beli ya. Kalau pakai grow light, ada lampu khusus, itu satu batang lampunya mungkin 200.000 ya. Nah, saya pakai lampu putih itu paling 40.000, 50.000 gitu. Jadi lampu putih pun bisa gitu loh. Oke. Yang punya uang mau beli pakai grow light lebih baik. Iya, iya Pak. Nah ini untuk media tanam yang paling mudah dipakai yang mana Pak? Rock wool, kokopit itu mudah. Oke. Ya. Terus ini bagaimana praktek atas benih yang sudah kita beli? Oh tadi udah di itu ya Pak ya, udah dijelaskan ya. Oke, supaya tingkat kesuksesannya tinggi, cobalah tanam dulu yang pisut. Pisut itu yang tadi saya tunjukkan yang keribu itu yang seperti ini benihnya. Benihnya besar ya? Besar. Itu direndam 10 jam boleh, 12 jam boleh. Jadi malam ini misalnya sebelum tidur gitu ya jam 9 direndam. Besok pagi jam 6 itu dia sudah 2 kali lipat, ditiris, dibuang airnya, disiram lagi, dibuang lagi, ya, ditiris gitu ya. Kemudian ditebar di tray yang putih. Tray yang putih itu yang bolong-bolong gitu ya. Di bawahnya jangan kasih air dulu karena belum ada akarnya. Nah, kemudian ditutup. Tutup supaya gelap. Ditutup Nah, kain. tutup kain boleh, tutup karton boleh, yang penting gelap saja. Jadi tujuannya nggak kena sinar supaya dia lebih cepat berkecambah. Sore buka, disemprot lagi. Semprot, dah. Kemudian besoknya mestinya sudah ada mulai tumbuh akar-akar kecil, kecambah. Tapi belum sampai bisa ke bawah dia, jadi nggak usah isi dulu airnya. Tetap dispray aja dari atas, dia makan dari situ, tutup lagi, sampai 2 hari dia akarnya sudah mulai mencari jalan ke bawah. Pada saat akarnya sudah terlihat menembus ke bawah, nah itu boleh diisi air. Jadi nanti akarnya akan ambil air di bawah itu. Tonton lagi videonya aja step by step supaya bisa ingat ya. Kalau saya jelaskan ini kan nanti nggak ingat ya. Oke, ini tadi udah dijelaskan ya kalau microgreen nggak perlu
pupuk ya Pak ya. Jadi air biasa ya Pak ya. Oke. Kalau mau dikasih pupuk, itu biasanya ketika dia sudah mulai ada daun ketiga. Katakanlah di hari kelima lah ya. Tapi jangan pupuk lain. Kasih pupuk organik cair. Pupuk organik cair itu biasanya buatnya pakai EM4 kalau yang suka nanam, atau pakai Yakult ya. Yakult itu kan ada bakteri ya. Bakteri baik dicampur dengan buah-buah segala macam, itu fermentasi. Jadi kayak alkohol gitu ya, kayak bau tape. Nah, itu bagus. Artinya organik lah. Intinya organik. Yang dibikin sendiri. Kalau kita beli, ya orang bilang organik, ya kita nggak tahu isinya apa. Kadang-kadang orang bisnis itu nggak mikir orang lain, dia yang mikir untung sendiri. Yang penting terjual dan murah, dia bisa untung. Nah, makanya dengan bertanam sendiri ini kita pastikan dari benih sampai ke panen itu sudah organik, karena kita tanam sendiri. Oke. Ini lanjut Pak. Microgreen saya berapa kali coba selalu jamuran dari kokopitnya. Yang salah metan atau benihnya? Yang ditanam benih apa? Nah ini di sini nggak disebutkan nih benihnya Oke. benih apa. Kalau benih, tadi saya kan udah bilang tuh, jamuran itu ada 3 macam tadi. Ada benihnya, ada kokopitnya, ada kemungkinan salah siram. Kalau dari benih, yang sering berjamur itu adalah wheatgrass. Ya, wheatgrass itu walaupun bagus benihnya, kadang tetap ada jamur. Karena apa? Di kulit setiap biji sebenarnya sudah terkandung bakteri kutu jamurnya. Jadi tinggal teraktivasi ketika lingkungannya lembab sekali, dia tumbuh, bukan dari mana-mana, dari benihnya itu sendiri. Jadi kalau wheatgrass itu kayak beras, ya, kayak beras, itu di dalam kulitnya itu sendiri sudah ada benih jamurnya gitu loh. Jadi Ketika kita nanamnya dengan lingkungan yang cocok untuk jamur itu, dia tumbuh. Jadi sebaiknya gimana Pak? Mesti jemur dulu. Kalau misalnya wheatgrass, saya kalau jamurnya sedikit saya biarin aja. Sesekali saya jemur ke matahari langsung kalau dia sudah agak dewasa, udah agak segini lah ya. Nah, yang penting pada saat kita panen, kita guntingnya agak ke atas. Jamurnya. Itu jamur bukan jamur beracun, kita tapi nggak mau gitu ya. Kita guntingnya agak ke atas gitu aja. Oke. Berjamur bukan berarti dibuang semua ya, jangan. Kalau masih bisa dicabut, yang beberapa itu dibuang gitu. Kalau nggak terlalu mengganggu ya nggak apa-apa. Oke. Ini pertanyaan tadi, tanaman yang dipanen tuh tingginya berapa senti yang di rak-rak tadi Pak? Hari, biasanya hitungannya hari. Jadi kalau pisut itu 9 sampai 12 hari. Semakin muda semakin dia garing ya, manis. Semakin dia agak tua dia agak berserat. Jadi balik lagi ke jenis tanamannya. Tanaman ini 5 hari, tanaman ini 7 hari, tanaman ini 12 hari. Jadi menjawabnya ya pasti per jenis tanaman gitu ya. Pada saat beli di toko nanti ada kertasnya itu. Untuk ngasih tahu ini berapa hari dan berapa kali panen. Oke. Karena banyak ya. Yang ditanya yang mana saya nggak tahu. Iya. Terus jadi ini ada pertanyaan tuh, jadi semua microgreen itu ada yang bisa dimakan mentah, ada yang harus dimasak gitu ya Pak? Yang kayak misalnya ini kangkung, kacang hijau apa boleh dimakan mentah? Sayur apa saja yang tidak boleh dimakan mentah? Sebenarnya semua bisa dimakan mentah, cuman ada rasanya yang kurang mantap. Misalnya kangkung. Kalau kangkung ada sih teman-teman yang dimakan mentah, kalau saya nggak bisa. Dia seperti ada getah sedikit. Kemudian pisut yang tadi itu yang saya potong itu bisa dimakan mentah, tapi ada sedikit rasa kayak rumputnya gitu ya. Saya masih bisa makan, tapi kalau saya oseng sedikit supaya dia layu gitu ya. Tapi sebagian teman juga itu bisa, makanya pada saat nanti panen itu dicobain, digigit aja. Kalau kayak red radish
itu karena dia batangnya lunak sekali, itu nggak pernah dimasak, itu langsung makan. Oke. Dan bahkan saya kadang nggak cuci pun saya makan gitu ya, karena kan tanaman di dalam rumah dan nyiramnya juga nyiram air bersih gitu. Jadi dia bersih di dalam rumah itu. Jenis ya. Oke, Ya. lanjut ya Pak. Kalau pakai kokosit, apakah sebelum dipakai perlu direndam dulu kokositnya? Tidak. Yang pasti nanti kokosit kalau sudah pakai itu bisa dipakai ulang, tapi dijemur dulu yang kering. Sehingga akar-akar lama, kalaupun ada jamur-jamur lama itu mati dulu, kemudian bisa dipakai ulang untuk tanam berikutnya. Oke. Ini tadi udah ya diberi contoh menanamnya. Bibitnya itu ada tanggal kadaluarsanya enggak? Kalau yang saya punya itu tidak saya cantumkan, tapi biasanya nggak sampai expired sudah habis gitu ya. Kita ngambilnya sedikit-sedikit, jadi nggak boleh numpuk banyak. Tapi ada sekali waktu saya beli sunflower di awal-awal ya, itu banyak yang rusak. Dan secara fisik nggak kelihatan rusak. Jadi ketika ditanam, nggak hidup, dia ngadu, biasanya saya kirim balik, saya kasih yang baru. Kalau ngasih tahu, kalau nggak ngasih tahu, kita benar-benar nggak tahu. Oke. Karena dia bukan seperti barang yang kelihatan kalau expired itu berubah bentuk. Tidak, dia sama aja. Ya. Nah, cara menyimpan yang paling baik setelah dibuka, itu masukin ke dalam, ini kan masih plastik, masukin ke kontainer plastik lagi, taruh di frozen. Jadi kalau ditaruh di frozen, itu biji tertidur. Ya, secara teknis dia tertidur. Dia akan lebih awet. Oke. Tapi kalau dibuka begitu aja, kemudian expired, ya pasti dia masuk angin ya, dan segala macam ya rusak. Nggak bisa tumbuh ya? Iya, nggak bisa tumbuh. Nah, kebanyakan orang gagal itu bisa jadi karena benihnya yang menggagalkan dia gitu, bukan dianya yang salah gitu loh. Oke. Nah, ini ada pertanyaan minta itu yang lampunya tadi minta bisa dikasih contoh lampu apa atau neon biasa atau bagaimana Pak? Neon yang T5. TL5 itu artinya neon panjang gitu ya, kayak zaman dulu punya, tapi di dalamnya LED sebenarnya. Oh, neon LED T5 ya? T5, Tango ya, T5. Itu di video saya ada satu video khusus menjelaskan tentang lampu itu. Oke. Nanti ke channel saya aja, saya jelaskan di sana, nanti pelan-pelan dilihat aja lampunya. Itu bisa pakai yang Philips juga bisa. Oke, lanjut Pak. Pak Gani malah mau tanya untuk tanaman wet grass jika menggunakan tisu apa tidak menjadi racun? Untuk pemula baiknya menanam apa Pak? Makanya tadi saya tidak merekomendasi pakai tisu ya, walaupun dia bisa tumbuh di sana, karena tisu itu mungkin tidak terbebas dari chemical ya. Nah, kalau mau coba pertama kali, yang paling mudah itu ya pea shoot, yang tadi yang keribu yang saya jelaskan itu. Kenapa saya minta tanam itu? Karena daya tumbuhnya baik, makanannya juga unik, kita belum pernah lihat di tempat lain, dan supaya sukses dulu. Jangan di-stres dulu, nanti malah nggak tanam. Nah, kalau yang itu kemungkinan besar itu bisa sukses. Oke, lanjut Pak. Apakah microgreen bibitnya sama dengan yang dipakai buat hidroponik? Sama. Oke. Pak Gani, apakah berpengaruh ya media pakai metan dan kokopit? Karena waktu saya tanam pakai metan itu cepet banget tumbuhnya dan lebih subur daripada kokopit. Metan itu apa? Tuh, nggak tahu nih metannya apa. Media tanam maksudnya? Media tanam ya, media tanam. Media tanam kokopit memang favorit ya. Itu dia punya sifat menyerap air berlebih sehingga tidak membuat bijinya busuk. Mungkin nih media tanam mungkin itu kali ya Pak, kayak apa namanya? Pupuk organik itu kali ya Pak.
boleh aja tanam pupuk. Makanya saya bilang microgreen ketika kecil dia tidak terlalu bisa menyerap. Tapi di umur tertentu dia bisa menyerap nutrisi dari media tanamnya. Jadi kalau dibilang tadi tumbuh lebih baik, pasti pada saat dia sudah mulai membesar, baru yang satu besar banget. Karena dia sudah mulai bisa mengambil nutrisi. Nah, kalau kita memanennya sebelum dia besar banget, misalnya sebelum daun ketiga, lebih kurang dia nggak terlalu beda banyak. Tetap beda, tapi bedanya nggak banyak. Saya lebih suka tidak pakai pupuk sama Iya, sekali. Pak. Oke, ya Pak. Lanjut Pak ya, Pak Gani, apakah benar benih yang kita beli dari luar negeri kalau sudah kena sinar X-ray di air pot jadi bantet, susah numbuhnya? Saya kurang tahu ya. Saya importnya pakai kapal sih ya, bukan pakai pesawat ya. Jadi Oke. mestinya enggak lah, mestinya enggak ya. Enggak tahu lah, nggak bisa nggak belum pernah membaca artikel tentang itu. Ya kalau baca berita belum tentu ya Pak, tapi harus dari jurnal ya. Jurnal itu berarti itu publish ilmiah. Oke. Lanjut Pak. Pak Gani, saya tanam peach shoot, saya timpa dan tutup dengan kain, hasilnya bibitnya jamur. Kenapa ya Pak? Kebasahan itu. Oh, terlalu banyak air ya. Nggak usah pakai kain basah, nggak perlu. Oke. Langsung ditutup aja dengan tutup agak tinggi, nggak sampai kena bijinya gitu ya. Kering. Ada yang ngajarin pakai basah, kain basah, tapi basahnya jangan basah banget, nanti bijinya jadi selalu basah jadi busuk. Oh, harusnya kainnya nggak usah dibasahin juga nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Yang penting bijinya itu tidak dibiarkan kering gitu loh. Oke. Kalau ditutup pakai karton pun nggak apa-apa gitu loh. Artinya nggak kena ya, jadi kartonnya agak tinggi. Hanya untuk menggelapkan aja kok. Oke. Nah ini untuk penyiraman, maksudnya penyemprotan tuh sehari berapa kali Pak? Yang paling benar ketika siram itu kita cek kalau pakai media tanam ya, itu media tanamnya masih basah apa enggak. Kalau sudah agak kering ya spray aja sedikit. Tapi kalau yang nggak pakai media tanam, biasanya pagi dan sore itu harus siram. Karena ketika kita siram itu kan dia hanya basah sebentar di kulitnya, kemudian seharian nggak kena, pasti udah kering ini. Sore kita siram lagi, spray lagi gitu ya. Jadi dia mulai basah lagi. Gitu. Oke, ini pertanyaan lanjutan. Kalau misalnya gagal tuh faktornya yang menyebabkan apa Pak? Banyak sekali. Yang tadi kan jamuran itu kan ada 3 faktor: media tanam, benihnya yang nggak tumbuh, cara siram yang terlalu banyak, dan gagal berikutnya itu adalah kelembaban ya. Kalau tray-nya diletakkan di tempat yang sangat lembab, terus nggak ada angin yang muter-muter gitu ya, nah itu juga bisa jamuran. Oke. Dan kita butuh 2-3 kali tanam per jenis tanaman baru ngerti. Oke. Jadi jangan berharap sekali tanam langsung sukses, tidak segampang itu. Tapi karena periode tanamnya itu cepat, jadi kita cepat pinter. Misalnya kita tanam pisut 1 minggu langsung kelihatan tumbuh, nggak tumbuh, ya tanam lagi gitu. Jadi periode tanamnya itu pendek, sehingga kita bisa bereksperimen lebih cepat. Tapi untuk mengerti tanaman per jenis tanaman itu, yaitu butuh 2-3 kali tanam. Oh, kalau yang ini kayaknya siramnya gini gitu. Jadi penanganannya akan lain-lain. Itu juga sesuatu yang asik. Oke. Nah ini untuk tadi Pak yang mau nanam tuh semua benih perlu direndam dulu atau bisa yang langsung di semua? Yang benih besar umumnya bisa direndam, boleh direndam. Yang benih kecil itu tidak perlu. Ya, kalau kita tabur itu direndam malah dia ngapung semua karena ringan. Jadi Ya, kalau yang jadi benih cukup kecil
itu langsung ke kokopit yang basah gitu ya Pak ya? Betul, betul. Nanti langsung di-spray aja dari atas. Oke. Pak Gani, bagaimana cara bedain benih-benih yang kita beli, misalnya benih kangkung, bayam, atau lainnya. Kemarin saya beli tidak ada keterangan benih apa. Belinya dari toko saya atau di tempat lain? Kalau dari tempat saya harusnya ada namanya, ditulis di dalam plastik, di plastiknya itu. Hmm. Kalau yang lain saya nggak bisa komentar, nggak ngerti. Tapi Ya. yang jelas di searching aja di Google, misalnya ada benih kangkung gitu ya, ketik aja benih kangkung. Oh ini dia benih kangkung ini. Ya kan saya nggak bisa jelasin nanti. Iya, iya betul. Harus dengan gambar kan. Betul, betul, betul. Gambarnya nggak ada pun saya nggak bisa, yang ditanya itu kan saya nggak ngerti itu apa barang. Dan sulit sekali kalau dia kecil, apalagi kecil kita nggak tahu karena ciri-ciri dari benih itu ketika dia kecil nggak kelihatan. Iya, iya. Ini tadi udah dijelasin ya cara menanam microgreen. Lanjut aja, Pak Gani nanam tauge pakai tanah apa kompos atau air? Kalau yang mangbin, bahasa kerennya mangbin ya, kacang hijau. Kita rendam aja 12 jam. Kemudian nanti kan dia ngelupas tuh ya kulitnya ya sebagian. Kemudian ditiris airnya, disiram lagi, ditiris lagi, dah ditebar aja, dikelar gitu ya, diratain, terus ditutup. Nah, dalam 1-2 hari dia kan udah berkecambah itu. Nggak usah pakai media juga nggak apa-apa. Siram gitu. Nanti 3 hari mulai panjang-panjang gitu. Kalau nggak pakai media tanam, pastikan ada lubang-lubang untuk dia berdiri gitu ya. Nah, kalau pakai media tanam, pakai kokopit, dia akan masuk dan tumbuh agak cepat dia. Jadi kalau pakai lubang-lubang itu udah ada akarnya, bawahnya kasih air gitu ya Pak? Nah, dia akarnya tidak sepintar yang pisut. Dia mirip kangkung. Akarnya itu dia panjang, tidak terlalu berserabut sehingga kalau tidak pakai media tanam kadang-kadang dia nggak ketemu nyari jalan ke bawah. Jadi kasih aja sedikit, ya bisa dikombinasi pakai tray yang kokopit, tray microgreen, tapi di atasnya dikasih kokopit 1 cm, gitu. Nah, lanjut Pak Gani, pemilihan media tanam untuk microgreen bergantung pada faktor apa ya Pak untuk pertimbangannya? Kalau biji kecil biasanya pakai kokopit. Kokopit ya, oke. Lanjut Pak, apakah kalau ada yang berjamur kita hilangkan jamur, lanjut sampai panen atau didiemin saja? Karena kemarin sempat berjamur dan lama-lama rata. Apa faktor yang menyebabkan jadi berjamur? Jamur itu tumbuh kalau dia lembab banget. Jadi maksudnya kalau berjamur itu dilanjutkan sampai panen atau kalau kelihatan mata dicongkel, dibuang aja. Tapi kalau sudah terlalu banyak ya sudah dikubur aja, dibuang. Tapi kalau masih kelihatannya sedikit, kita congkel aja. Itu dari benih busuk biasanya. Saya off 1 menit, ngambil minum dulu. Oke. Sebentar ya. Banyak banget nih, masih pertanyaannya banyak. Bu Rita, ini sampai jam berapa Bu Rita? Sampai 8.30. Kalau pertanyaannya ulang-ulang itu dilewatin aja Bu. Karena tadi ada yang udah dijelaskan, dilewatin aja ya. Iya. Pasti. Jadi tinggal 7 menit lagi nih. Oke. Ya ini media tanam pakai kain flanel bisa nggak Pak? Bisa dipakai berulang? Bisa, tapi pemakaian kedua dibersihkan dulu akar-akar sisanya, kemudian dijemur. Oke. Kalau pakai busa bisa nggak? Busa? Sejauh busanya dirasakan aman boleh aja.
Terus ini ada pertanyaan, kalau ditaruh di kamar tidur, boleh nggak nanamnya? Bisa aja, karena CO2 yang dikeluarkan oleh tanaman itu kan nggak sebesar pohon ya. Kalau yang dimaksud itu ya, karena malam hari tanaman itu kan mengeluarkan CO2 bukan oksigen. Kalau dia siang itu kan oksigen yang keluar dari tanaman. Tapi kalau malam CO2. CO2 itu kan racun untuk kita dalam posisi yang banyak gitu ya. Kalau di dalam hutan itu kan bahaya karena CO2 banyak gitu ya. Nah, kalau cuma 1-2 tray ya oke aja gitu. Karena oksigen jauh lebih banyak ketimbang CO2. Ketika kita bernafas, kita keluar juga kan CO2 juga. Oke. Terus ini Pak Gani supaya tidak kutilang, gimana, saya nggak ngerti kutilang maksudnya apa itu? Kutilang tuh kurus, tinggi, langsing. Kemarin saya sempat black spot 2 hari, kenapa jadi kutilang? Ya, jadi gini, tergantung tanamannya. Kalau kita mau black out atau menggelapkan dia, kalau itu tanamannya adalah pisud itu yang tadi ya, cacang polong ya, itu tidak apa-apa karena batangnya tebal. Bahkan saya biasanya black out 4 hari supaya dia agak tinggi. Nah, kita balik lagi ke prinsip tadi. Blackout itu menggelapkan diri itu mempercepat pertumbuhan, makanya dia kurus tinggi, cepat gede tinggi. Tapi untuk tanaman yang tidak berbatang besar, ketika kita blackout terlalu lama, dia batangnya lemah, dia kurus tinggi. Jadi nanti tumbang dia, nggak bisa berdiri tegak gitu, tumbang. Jadi penyebab tumbang itu ada 2. Satu karena kutilang, karena memang sinarnya kurang, ya telat. Ya. Kedua karena akarnya nggak masuk ke dalam. Oke. Nanti ditanya dulu jenis tanamannya apa. Mestinya kalau 2 hari di blackout mestinya nggak apa-apa. Oke. Masih cukup, nggak terlalu telat juga. Nah, dikasih beban aja di atasnya. Kalau lihat video-video saya kan saya ajari ditekan gitu ya, dikasih beban. Itu tujuannya ketika dia mulai berkecambah, dia mau desak ke atas nggak bisa, dan akarnya terpaksa nembus ke bawah. Sehingga dia mengikat lebih kuat. Ketika bebannya itu dibuka, wah dia itu kayak menggeliat gitu ya. Wah, jadi kayak bangun gitu. Tapi akarnya sudah tertanam ke dalam karena dipaksa dia ke bawah. Oke. Didesak ke bawah. Jadi ini kalau seandainya daunnya warnanya pucat nggak hijau itu juga karena kurang matahari ya Pak ya? Pasti. Kalau dibuka setelah blackout 3 hari, 2 hari itu pasti pucat. Dan itu normal, nggak ada masalah. Oke. Karena kita cukup memberi dia 2-3 hari sinar aja dia udah hijau. Oke. Nah ini kemarin saya nanam wheatgrass, kenapa setelah panen tumbuh kedua kali jelek banget? Apa faktor yang mempengaruhi? Nah, prinsipnya kan tadi ya, ketika dia sudah mulai mau dewasa, dia tuh butuh nutrisi. Jadi microgreens itu kan panen sebelum dia dewasa, sehingga tidak butuh nutrisi tambahan untuk si tanaman tadi. Tapi kalau kita mau tanam kedua, tanpa nutrisi, pasti lebih jelek dari yang pertama. Tapi cukup oke. Cukup oke. Saya tetap biar gitu aja. Yang panen kedua itu saya tetap tidak saya tambah nutrisi. Tapi ya oke, saya bisa terima dengan hasil yang lebih jelek dari yang pertama. Itu bonus. Yang tumbuh kedua itu bonus. Ya kita tanam lagi gitu loh. Oke. Ini ada pertanyaan begini, apakah yang namanya microgreen adalah tanaman yang harus ditanam dari benih? Kalau tanaman yang ditanam dari batang seperti umbi, bisa nggak dibuat microgreen? Mikro itu kan sebenarnya mikro kan kecil ya. Kecil tanaman hijau gitu. Nah kalau umbi-umbian itu dia tidak kecil, itu masih besar itu. Ya, umbi-umbian segala macam umbian, yang paling kecil juga bawang itu kan udah gede banget gitu. Dan itu tidak worth it lah. Kita pakai umbi kemudian umbinya harus banyak banget itu baru bisa jadi dipanennya jadi
jadi cukup banyak untuk dimakan. Oke. Nah, ini kalau lupa merendam bibitnya jadi bau, apa masih bisa ditanam? Kemarin kebetulan ada yang lupa dan bau bibit kacang hijau. Saya tanam tidak bisa tumbuh, jadi busuk. Tunggu dulu, seperti apa maksudnya ya? Lupa direndam? Direndam lupa Kalau ditiris lupa kali. merendam jadi bau, mungkin kelamaan merendamnya kali ya. Iya, kelamaan merendamnya. Kalau nggak direndam ya nggak akan bau. Tapi kelamaan merendam dia rusak. Iya, jadi Ya nggak bisa pasti tumbuh bau, lagi ya. pasti bau. Nah, ini ada pertanyaan. Bolehkah biji saat direndam ditambah ekoenzim? Oke aja. Ekoenzim itu kan termasuk ya bisa dibilang organik lah. Tapi Ya. apakah berpengaruh terhadap pertumbuhannya? Saya tidak tahu. Tapi kalau ekoenzim mau dipakai untuk sebagai POC-nya, pupuk organik cair, ketika dia mulai agak besar, kemudian ditambahin ekoenzim, saya rasa itu ada pengaruh cukup baik. Tapi saya belum pernah coba. Tapi teman-teman yang belajar itu ada yang menggunakan itu. Oke. Ini saya nggak tahu nih udah 8.30 saya bacain satu lagi nih, penyimpanan bibit yang belum ditanam di suhu ruang atau di kulkas. Di kulkas, sebaiknya di kulkas. Kalau tidak dipakai dalam jangka yang cukup lama. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, bisa disiram pakai air AC, mungkin air bekas atau air AC itu, atau air biasa, air pam atau air tanah, itu gimana Pak? Prinsipnya pakai air biasa, tapi kalau air pam yang tidak layak minum dalam arti ada karbohidratnya, itu jangan. Tapi kalau misalnya saya tinggal di Batam, air itu standarnya bisa diminum, walaupun kita nggak pernah minum dari ledeng ya, seperti di luar negeri. Nah, saya pakai air ledeng biasa. Kalau misalnya Anda mencurigai air yang di pipa itu kurang baik, pakai air isi ulang, oke. Pakai air AC tentunya lebih baik, karena itu kan kayak suling ya, air suling ya. Air suling. Itu ya tidak ada masalah. Oke, ini terakhir sebenarnya nanti saya tanya Bu Rita nih, bisa nggak microgreen itu dari biji pepaya, melon, labu? Pepaya ada yang coba, tapi pahit. Tapi apakah itu edible atau tidak, tolong dipelajari nanti di searching di YouTube atau di Google. Kayak labu juga pahit, ada yang tanam. Saya nggak tahu khasiatnya apa. Tapi kalau microgreens yang biasanya saya ajarkan itu sudah sering ditanam di luar negeri gitu ya. Yang gizinya memang kandungannya baik. Oke, Bu Rita, ini kita udah lewat waktunya. Bagaimana nih, pertanyaannya masih ada? Iya, saya sudah foto pertanyaannya. Nanti mungkin saya diskusikan dengan Pak Gani, karena kalau dilanjutkan kan nggak mungkin ya. Kasihan Pak Gani juga bisa selesainya malam sekali. Jadi nanti saya diskusikan lagi dengan Pak Gani, apakah nanti saya rekap kemudian akan dijawab dengan media, dengan apa, nanti kita diskusikan lagi. Jadi mungkin kita tetap harus akhiri sesuai dengan waktunya ya Pak Gani ya. Ya, Bagaimana? begini, akan lebih baik, ini kan hari ini sebenarnya introduksi gitu ya, atau introduction. Nah, ketika teman-teman yang tertarik dan mulai bertanam, itu pertanyaannya akan jauh lebih matang, ya, jauh lebih ke praktek gitu ya. Artinya ini ada masalah. Tapi kalau misalnya sekarang ini oke, fine. Sekarang kan pengertian dari microgreens dan wawasan microgreens lebih ke sana. Jadi nanti setelah praktek itu bukan berarti harus beli dari saya ya, bebas aja dari mana aja oke. Pakai kacang hijau, pakai jagung gitu ya. Kalau pakai kacang hijau, di rumah ada kacang hijau, kemungkinan besar bisa tumbuh asal kacang hijaunya tidak berkutu. Kalau nggak tumbuh, jangan salahkan caranya salah.
bisa jadi memang kacang hijau itu yang sudah tidak bisa tumbuh kalau dia ada stok lama. Ya, artinya ketika teman-teman sudah mulai berpraktek, sudah juga nonton banyak video, dan itu pertanyaannya akan lebih matang, mengarah ke menanam gitu ya. Jadi ini Pak ya, pertanyaan dari pengalaman di lapangan gitu ya Pak ya. Ya, artinya sudah nemu kendala dan ada problem. Nah, jadi pertanyaannya kan pasti jauh lebih ini ya, tajam gitu. Oke. Ya, nanti mungkin sharing sesi kedua, mungkin sisa pertanyaan mungkin bisa kita bahas ya. Nanti kita diskusikan lagi ya Pak ya. Oke. Nah, Ya. pesan saya, kalau lihat dari pertanyaan-pertanyaan itu kan ada minat yang cukup baik gitu ya dari teman-teman yang bertanya. Nah, mungkin diberitahu aja nanti di grup, diarahkan ke channel di YouTube supaya mendapatkan pertanyaan juga, karena sebagian yang saya jelaskan ini sebenarnya juga ada di sana. Supaya lebih pertanyaan berikutnya itu dia pasti akan lebih tajam lagi gitu. Oke. Di chat room saya sudah memasukin grup WhatsApp. Mungkin kalau yang belum join boleh join. Terus juga saya ada share linknya tokonya Pak Gani. Ya, mungkin boleh yang belum belanja boleh beli dulu untuk starternya. Ya, seperti itu, silakan. Kalau mau yang tidak starter nggak apa-apa gitu ya. Jadi jenis tertentu saja yang dibeli, nggak harus yang paket itu. Saya cuma mau coba yang 2 macam ini gitu aja. Nanti udah berhasil, beli lagi sekian banyak gitu. Apalagi kalau ada ongkir-ongkir gratis, ya udah pakai aja. Yang paling penting itu channel YouTube-nya di-share aja, karena dari situ akan bisa milih apa yang mau dipelajari lebih banyak. Oke, Bu Rita, selanjutnya gimana? Mau foto bersama? Kita udah ya sesi foto bersama, nanti kita selesai ya. Tolong dibimbing dulu untuk sesi foto bersama. Ini udah mulai dari tadi saya lupa ini nanya komunitasnya apa namanya ini, atau ada kelompok apa ini? Kami sebenarnya dari kelompok komunitas pemula vegetarian, Pak. Kelompok pemula vegetarian ya. Ada grup dari URYUI juga, itu dari para survivor cancer juga. Jadi kami gabung. Oh, oke. Iya. Oke. Terima kasih ya Pak ya sharingnya. Jadi kita foto bersama dulu ya. Nanti mungkin MC akan bimbing. Makasih. Oke, ini ada 6 sheet ya. Ini yang foto siapa, Bu Rita? Sudah disiapkan? Udah, oke. Iya. Siap-siap ya. Sheet 1, 2, 3. Udah? Kameranya on dulu ya. Kameranya on ya. Yang foto tadi udah ya, sheet 1 ya. Sekarang sheet 2. 1, 2, 3. Oke. Sheet 3. Ini ada banyak yang nggak on kameranya ya. Sheet 3 nih. Lanjut aja, nggak apa-apa, lanjut. Ya udah ya, sheet 3, sheet 4. Ya, silahkan sheet 4. Oke. Sheet 5. Oke. Terakhir sheet 6. Oke. Ini luar biasa nih, sampai jam segini masih ada 133. Oke, terima kasih Pak Gani atas waktunya, ilmunya. Thank you. Banyak.
Ya, Semoga sehat semua, bisa mulai praktek tadi nanam. praktek panennya mudah-mudahan bisa dipraktekkan dan nanti kita ketemu lagi setelah pada praktek ya Pak ya. Oke, nanti saya komunikasi dengan Bu Rita lah untuk yang berikutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Gani ya atas ilmunya, waktunya semua. Makasih juga Bu Lien ya. Ya, sama-sama. Makasih Yo, Bu semuanya Pak Lien. Hashim, Yo. semua Ya, selamat panitia. malam. Makasih.